Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'abuda wa syukra. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mahabbata wa tawqira. Amma ba'd. Para mahasiswa, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada. Tema kita kali ini adalah 10 prinsip fikih ikhtilaf. Setiap ilmu untuk mengenalnya perlu memahami 10 prinsip ini. Kalau kita belajar tafsir, apa 10 prinsip tentang ilmu tafsir? Demikian pula kita belajar tentang fikih ikhtilaf, apa 10 prinsip tentang fikih ikhtilaf? Ada 3 bait. 3 bait berikut ini menggambarkan tentang 10 prinsip itu. Mari kita simak. Inna mabadi kulli ilmin 'asharah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Nisbatuhu wa fadluhu wal wadi'u. Wal-ismu listimdadu hukmu syari'u. Masailu wal-ba'du bil-ba'di iktafa. Wa man daral jami'a haza syarafa. Sebenarnya kalau kita sudah bisa memahami dari makna bait ini, 10 itu apa saja bisa kita tangkap insyaallah. Yang pertama adalah al-haddu, pengertian, definisi. Apa yang dimaksud dengan fikih ikhtilaf? Secara bahasa fikih artinya pemahaman. Al-fiqhu al-amiq, pemahaman yang mendalam. Al-ikhtilaf artinya perbedaan pendapat atau perbedaan secara umum. Kemudian secara terminologi yang dimaksud dengan fikih ikhtilaf adalah disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana seorang muslim menyikapi perbedaan pendapat dengan sesama muslim lainnya dalam masalah-masalah furu'iyah. 1. Yang kedua, wal mawdu'u. Al-haddu wal mawdu'u berarti temanya. Apa yang menjadi tema dalam disiplin ilmu fikih ikhtilaf? Temanya adalah akhlak dan adab. Jadi fikih ikhtilaf ini temanya tentang akhlak dan adab. Dan kita tahu akhlak itu adalah sesuatu banget, begitu juga adab. Sampai dikatakan al-adabu qabla al-ilm. Adab itu sebelum ilmu. Dan akhlak itu tujuan utama di mana Rasul diutus oleh Allah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tak lain aku diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa adalah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Begitu versi baitnya dalam syair bahasa Arab oleh Syauqi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah thumma thamarah. Kemudian apa buahnya? Apa buah dari fikih ikhtilaf ini? Buahnya adalah terjaganya ukhuwah. Sedangkan ukhuwah itu merupakan ukhtul iman. Ukhuwah merupakan saudara kandung iman. Ada ukhuwah, ada iman. Kuat ukhuwah, kuat iman. Lemah ukhuwah, berarti menunjukkan lemahnya iman. Masya Allah. Ini bejana berhubungan. Ini antara dua-duanya. Kalau imannya kuat, ukhuwahnya kuat. Nah, jadi ini untuk menjaga ukhuwah. Jadi kita belajar fikih ikhtilaf ini bagaimana kita bisa
bertoleransi dengan saudara kita sehingga ukhuwah tetap terjaga. Yang keempat, nisbahnya. Apa hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain? Ya, fikih ikhtilaf merupakan cabang dari ilmu akhlak dan adab. Jadi kalau ditanya fikih ikhtilaf itu cabang dari ilmu tafsir atau dari ilmu apa? Apa dari cabang dari ilmu Quran atau dari filsafat? Jawabannya cabang dari ilmu akhlak. Nisbatuhu, ini hubungan antara fikih ikhtilaf dengan disiplin ilmu yang lain. Ia merupakan cabang dari ilmu akhlak. Wa fadluhu, yang kelima adalah keutamaannya. Apa keutamaan dari materi atau dari ilmu fikih ikhtilaf ini? Buah dari fikih ikhtilaf adalah terjaganya ukhuwah. Nah tadi, buah dari fikih ikhtilaf adalah terjaganya ukhuwah. Sedangkan ukhuwah, seperti yang tadi kita sampaikan, merupakan sejoli daripada iman, sesuai dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jangan sampai karena perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah kemudian lepas, putus hubungan ukhuwah. Fakullama ikhtalafa ithnani taqata'a lam tabqa bainahumal ismah. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Kalau setiap di antara dua orang yang berbeda pendapat itu kemudian saling memutuskan hubungan, maka tidak akan terjaga itu ukhuwah. Kuncinya kita perlu memahami tentang fikih ikhtilaf. Ini tentang fadluhu, ya, tentang keutamaannya. Sekarang yang keenam, wal wadhi'u, orang yang meletakkan. Siapa peletak ilmu fikih ikhtilaf ini? Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa STIU Darul Hikmah, ya, yang mantap, ya. Saudara-saudara kami semuanya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai, siapa yang pertama kali meletakkan fikih ikhtilaf ini? Secara praktek, ya, fikih ikhtilaf ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara praktek, di masa sahabat juga kita jumpai, di masa tabi'in kita jumpai. Akan tetapi kemudian prinsip-prinsip fikih ikhtilaf yang ada, kaidah-kaidahnya macam apa? Ini muncul kemudian dibukukan menjadi satu buku. Siapa yang meletakkannya? Sampai penelitian yang saya lakukan sekarang belum mendapati siapa yang pertama kali meletakkan tentang fikih ikhtilaf sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Iya. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah di antara muridnya menulis tentang kitab Al-Ikhtilaf, kemudian beliau menyarankan coba itu diganti saja dengan Iktilaf, ya. Kitab tentang persatuan, Masya Allah. Walaupun isinya sama, tapi karena tujuannya adalah untuk menjalin persatuan, maka disarankan diganti dengan nama Kitabul Iktilaf, bukan Kitabul Ikhtilaf. Untuk para ulama di era modern sekarang ini, ada kita jumpai umpamanya Syekh Dr. Toha Jabir Al-Alwani, beliau menulis tentang Adabul Khilaf. Kemudian berikutnya Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah, beliau juga menulis kitab tentang As-Sahwatul Islamiyah baina al-ikhtilaf al-mashru' wat-tafarruq al-madhmum, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan fikih ikhtilaf. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh fikih ikhtilaf. Begitu juga Dr. Syekh Salah Sawi, beliau menulis Ats-Tsawabit wal Mutaghayyirat fi Masiratil Amal al-Islami. Hal-hal yang pokok yang tidak boleh berubah, wal mutaghayyirat, dan hal-hal yang bisa berubah, yang fleksibel dalam perjalanan dakwah Islam. Kemudian alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya untuk bisa menerjemahkannya. Waktu itu saya terjemahkan pada tahun 2001. Sekarang 2024, ya, berarti 23 tahun yang lampau. Baik, jadi Syekh Utsaimin juga menulis kitab tentang Adabul Ikhtilaf. Jadi
para ulama banyak yang menulis tentang disiplin ilmu ini, tapi siapa yang pertama kali memadukan sebagai satu kitab dan disiplin ilmu tersendiri, ini kita belum sampai kepada kesimpulan siapa. Kalau dalam masalah usul fikih kan sampai kepada kesimpulan bahwa yang pertama kali mendesain metode ijtihad sebagai satu disiplin ilmu yang disebut dengan usul fikih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, silakan nanti penelitian dilanjutkan. Kemudian yang ketujuh, walismu, nama. Apa nama dari disiplin ilmu ikhtilaf ini? Ada beberapa nama. Nama yang pertama fikih ikhtilaf. Disebut juga fiqhul khilaf. Disebut pula adabul ikhtilaf. Disebut pula adabul khilaf. Ya, ada adabul ikhtilaf, ada adabul khilaf. Disebut pula ada fikih ikhtilaf yang menunjukkan fikih persatuan, karena dengan memahami prinsip-prinsip perbedaan tadi dan bagaimana menyikapinya, orang kemudian bisa bersatu. Yang kesembilan, hukum syari'. Bagaimana hukum mempelajari fikih ikhtilaf, memahami kadar tertentu dari fikih ikhtilaf untuk bisa menjaga ukhuwah dengan sesama muslim, berlaku adil dan tidak berlaku zalim kepadanya. Hukumnya wajib sesuai dengan kadar untuk menjaga itu. Yang terakhir, waktunya mau habis, adalah masailu. Apa yang dibahas, masalah-masalah apa saja yang ada di dalam fikih ikhtilaf. Permasalahan yang menjadi pembahasan fikih ikhtilaf adalah apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ijtihadiyah. Apa sebab-sebab perbedaan pendapat? Kemudian apa kaidah-kaidah fikriyah dan apa kaidah-kaidah sulukiyah dalam perilaku untuk menyikapinya. Jadi mengapa terjadi perbedaan pendapat, apa sebabnya? Terus kaidah fikriyah untuk menyikapi beda pendapat itu macam apa? Kemudian kaidah-kaidah yang bersikap sulukiyah perilaku menghadapi itu bagaimana? Itulah masalah-masalah yang dibahas di dalam materi atau dalam disiplin ilmu fikih ikhtilaf. Wal ba'du bil ba'd iktafa, sebagian ulama mencukupkan dengan sebagian, enggak seluruhnya 10 itu untuk mengenal satu disiplin ilmu. Akan tetapi waman daral jami'a haza syarafa, siapa yang bisa memahami semuanya tentu dia mendapatkan kemuliaan. Itulah prinsip-prinsip ikhtilaf, saudaraku. Semoga bisa dikembangkan, dan saya mencari dalam penelitian-penelitian yang ada, belum saya jumpai tentang 10 prinsip fikih ikhtilaf ini dibahas, dan semoga ini adalah merupakan rintisan ya dari setiu Darul Hikmah yang bisa dikembangkan oleh para ulama di masa-masa berikutnya. Barakallahu fikum, sampai jumpa, selamat berpuasa, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.